Hey guys, balik lagi di Beyond the Bricks. Kali ini kita lagi mau house tour di rumah yang unik lagi. Dia tuh fasadnya kemiringannya 10 derajat. Penasaran nggak kenapa dibikin kayak gitu? Yuk ikutin house tour ya. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Mas Ivan dari Studio. Apa kabar Mas Ivan? Apa kabar Mas William? Baik-baik. Wah, ini aku udah masuk langsung menarik banget ini. Boleh diceritain nggak mungkin ini fasadnya, konsepnya gimana? Fasadnya, iya konsepnya brutalism industrialis. Wah, Gitu. menarik. Iya. Dari material sendiri tuh dia pakai apa sih, Mas? Ini materialnya sebetulnya dindingnya tetap pakai dinding bata, tapi pas finishingnya kita cetak pakai gisting gitu. Jadi ini bukan beton. Ini cuma metode finishingnya aja yang kita bikin supaya kayak beton asli gitu. Iya. Padahal dia pas fase finishing, pas fase plaster itu di bekisting atau dicetak gitu. Oh, ngomong-ngomong, luas lahan sama luas bangunan ini berapa sih, Mas? Luas lahannya 135, bangunannya 170. Mungkin dari konsep awalnya itu tuh mau bikinnya seperti apa sih, Mas? Jadi pas survei ya, pas survei itu kita coba cek sun position. Itu ini menghadap timur, tapi posisi mataharinya saat itu pas survei, matahari kan suka ada pergerakan ya. Cuma pas survei waktu itu dia miring 10 derajat. Jadi nggak tegak lurus banget gitu, sama posisi timurnya gitu. Supaya apa tuh, Mas? Kok mungkin? Karena owner pengen bidang fasadnya tuh private, nggak mau bukaan yang gede-gede gitu, pengennya bukaan yang dikit-dikit aja lah. Nah kita coba mikir, oh ya udah bukannya dikit, tapi gimana supaya matahari paginya tuh masuknya bisa optimal gitu. Jadi kita cari deh posisi tegak lurusnya. Nah kebetulan nomor rumahnya juga nomor 10. Posisi kemiringan yang saat itu mataharinya 10 derajat, ya udah deh kita cocok logiin gitu. Coba deh kita miringin 10 derajat juga gitu. Nah ini yang lantai satunya akhirnya supaya beban cantilever kemiringan lantai 2 nggak terlalu jauh. Lantai satunya emang ini kita agak tarik juga ke depan 10 derajat sih. Oh, ini miringin bangunan, ini ya? Iya, bangunan yang bawahnya ini. Jadi dia kayak ngebentuk silang gitu ya. Terus kalau dilihat dari luar, si lantai 2 itu emang kita pengen bikin efek dia tuh kayak sebuah box ditopang gitu sama si bangunan yang hitam ini gitu. Jadi mungkin carportnya sendiri berapa sih lebarnya? Kalau carport ini 6 meter. 6 meter. Jadi total luas bangunan itu ini 9 meter. 9 kayak 15. 9 kali 15. Gitu. Ini lebarnya ini 6 meter. Oh, berarti bisa muat 2 mobil. 2 mobil muat. Ini ada konsep dari 10 derajatnya ini, ada kolaborasi lain nggak? Mungkin kan kita memang ada acara BDD nih, kayak analog reality. Mungkin ada kaitannya nggak sih sama analog reality ini? Nah, ini tuh analog reality-nya adalah bagaimana sebuah proses pembangunan itu nggak bisa semuanya kita andalkan ke sesuatu hal yang digital gitu. Ini analognya udah terlihat jelas harus ada kerajinan tangan manusia gitu. Fasad yang kayak gini gitu. Yang tadi itu ya? Berarti ini manual dong ya? Ini manual satu-satu. Dan ada trial and error ya gitu. Maksudnya kayak kita coba dulu 1 meter kali 1 meter. Oh kurangnya apa? Kita coba lagi sampai akhirnya ketemu yang kita serak. Baru oke, semuanya dibikin rata kayak gini ya gitu. Dibikin sama. Wow. Kalau dari fasad sendiri, kita lihat dari aksesnya sendiri di mana nih, Pak? Aksesnya di sini. Nah, kita cerita fasad lagi sedikit. Ini taman ini kolaborasi dengan namanya Tanemin. Nanti itu kedepannya kemungkinan ya, karena di sini sekitar rumah ini semua pakai pagar. Kemungkinan ini juga akan pakai pagar. Tapi taman ini akan posisinya di luar pagar. Di luar ya. Jadi tetap dia jadi bagian dari muka fasad. Nggak kita tutup tembok. Ini namanya moringa. Moringa atau orang kenal juga kelor Afrika. Kelor Afrika. Nah ini emang pemilihan pohonnya sebetulnya kita waktu itu ajak saya dan
vendor tanamannya, tanemin tadi. Kita ajak kliennya langsung lihat pohon-pohon di tempatnya gitu. Terus kita kasih tahu yang ini cocok banget buat di fasad gitu, dan ownernya seneng juga sih ya, untungnya gitu. Bahkan langsung beli 2, sama di taman dalam nanti pakai pohon ini juga. Nanti kita coba nanti lihat ya. Oke. Gitu. Aku tadi notice juga dari fasad sendiri ada kaca di bawah itu, maksudnya gimana tuh Mas? Jadi nanti untuk interiornya itu di dalam situ sebetulnya dia bentuknya kayak sequence koridor. Nah, supaya nggak gelap dan privasinya tetap kejaga, kita cuma kasih bukaan tuh di bawah untuk menerangi kita ketika jalan kaki gitu. Cuma saat ini emang kondisi interiornya belum ada karena kita masih dalam event BDD gitu ya. Setelah ini mungkin baru akan diisi interiornya. Oke, I see. Gitu. Mas, itu apa Mas? Ada elemen ini lampu. Oh, ini lampu. Ini lampu. Jadi ini lampu, terus kita cover pakai kayu solid. Gitu. Jadi dia nyalanya menghadap ke belakang. Jadi nggak direct juga, terang. Ini aksesnya, dan di sini kita semuanya materialnya yang kayu ini kayu solid, kayu asli, pakai kayu bengkirai. Ini kita bikin menerus dari plafon, dinding, dan lantai. Jadi ini satu material semua. Jadi continuity-nya juga ada ya? Iya. Nah, ini masuknya di sini. Ini nanti kelanjutan proses desainnya adalah di sini itu akan menjadi kabinet. Kabinet buat storage, perkakas, dan sepatu tuh nanti ini akan full dari tembok ini sampai sana. Gitu. Sementara ini karena belum interiornya, kita buat acara BDD juga berkolaborasi sama Great Living. Great Living adalah sebuah perusahaan furniture. Dia jual furniture. Nah, mereka support ini nih buat di depan untuk rak sepatu sementara gitu. Kita ke dalam? Boleh, kita ke dalam. Nah, ini pintu masuknya di sini. Oke. Nah, pintu masuk ini pintu utama, tapi kita juga ada pintu kamuflase. Oh wow, ini pintu? Ini pintu. Oh alah, ini pakai material roster ya? Pakai material roster, dengan rangka besi. Nah, ini bisa dibuka untuk side entrance. Ini kabelnya belum dirapihin ya. Nah, iya. Jadi ini langsung ke taman samping. Dulu ini kita bikin hanya untuk kalau keluar masuk barang besar. Jadi kalau nggak ada keluar masuk barang besar ya tetap lewat pintu biasa aja gitu, yang skalanya humanis. Ini jadi jalur servis juga nggak sih? Ini jalur servis juga. Kita coba ke pintu depan. Nah, ini taman samping. Ini project renovasi, sorry saya lupa jelasin. Dulunya ini adalah dapur. Ini adalah full tembok dulu di sini. Jadi layout asli bangunan lamanya dari developer adalah dia punya dapurnya di samping dengan lebar segini nih gitu. Yang which is itu sebenarnya cukup gitu. Tapi kita nggak punya lahan terbuka yang cukup saat itu pas survei. Jadi dapur ini kita bongkar jadi taman. Jadi sebenarnya nanti kalau liftnya udah di take out, ini taman ini akan letter L sampai taman belakang. Oh, sampai belakang. Area bukaannya, betul. Dan setback ini berapa meter nih lebarnya? Ini kurang lebih 2 meter kurang lebih 2 meter. Dan dari bangunannya yang ini? Atau 2 meter juga ya? Enggak, kalau dari sini ke sini kira-kira 1,2. 1,2. Ya. Oh, I see. Oke. Oke, mungkin kita bisa dari depan ya. Entrance ya. Entrance depan. Nah, ini entrance-nya kita pakai kayu solid, kayu jati. Buat pintunya? Ya, pintu dan handle-nya kita desain seperti ini. Jadi biar semuanya kayu. Terus ceilingnya juga ya? Nah, ini ceilingnya kita pakai plywood finishing laminate sih kalau ini. Ini ketinggiannya hanya 2,3 kalau di bagian ceiling yang ini gitu. Jadi karena ini renovasi, kita mempertahankan struktur modul yang existing. Kalau Mas William lihat, ini kan ada jendela di sini ada tiang kan? Iya. Ini 3 tiang ini tuh memang tiang existing gitu yang kita manfaatkan lah gitu. Hanya kita perkuat aja, kita tambah perkuatannya. Ya biar nggak dibongkar juga sih. Iya, jadi kita salah satu trik untuk menghemat budgetnya adalah mana yang bisa dimanfaatkan ya kita coba pakai lagi gitu. Nah, di sini ada koridor. Ini yang saya tadi bilang tadi, Mas. Oh iya, ini ya? Iya, jadi nanti di sini tuh ada partisi yang mana di dalamnya ada TV. Jadi TV-nya nanti menghadap sana. Nah, makanya pas masuk kan dia kayak lorong nih. Nah, ini kita kasih cahaya di bawah gitu buat menerangi jalan.
Ini aksesnya juga bagus ya, langsung ngelihat hall yang di ujung situ. Ya, dan hall di ujung sini nantinya akan jadi built-in kabinet sementara masih untuk produk pameran aja gitu. Nah di sini ada kamar tamu, kita belum bisa lihat karena masih berantakan. Ini ada toilet tamu. Toilet tamu. Ya. Kalau yang kayak material wastafel kayak gitu tuh built-in juga atau? Ini custom. Custom ya? Custom, itu bahan dasarnya terasot. Dan kamar mandi di bawah, di suasana keramik dindingnya itu emang klien request yang kesenangan orang tuanya. Karena tamu mungkin nanti yang sering orang tuanya. Jadi agak keluar konsep tapi mengutamakan selera orang tua gitu lah. Aku notice ada bolongan di atas itu apa tuh? Bolongan di mana? Itu panjang. Oh, itu nanti buat ini apa? Indirect lamp. Jadi ada cahaya di situ nanti. Oh, biar bisa ambient. Iya. Ya. Kayaknya belum dikonek sih. Belum dikonek ya? Oke. Alright. Gitu. Oke, sekarang kita ke living area. Ya, living area. Sementara living area ini juga diisi oleh Great Living tadi, kolaborator kita di acara Bintaro Design District. Mereka punya produk-produk yang sangat bagus, kayak yang di display ini dan sangat pas untuk ruangan ini gitu. Jadi dari kemarin selama pameran orang mikir ini emang udah set up untuk interiornya, padahal ini hanya untuk pameran gitu. Terus ini adalah living, nantinya ini dining, ini kitchen. Ini kitchen? Ya. Wow, wah menarik banget nih lampnya juga ya. Ya, pakai lampu gantung, terus di atasnya kita kasih kisi-kisi kayu solid juga, kayu bengkirai. Kalau itu atasnya yang dicat hitam itu langsung konkret, langsung ductnya gitu, nggak ada plafon lagi. Dengan beda elevasi ceiling ini tuh gimana tuh memikirkan itu sampai segininya gitu? Ya dengan perbedaan-perbedaan balok, ceiling, itu makanya kita kasih variasi-variasi yang dekoratif gitu. Kayak misalkan di depan kita tutup semua pakai laminate, di sini ada beda lagi kita mainnya pakai kisi-kisi gitu. Biar kalau semuanya kita kasih material yang sama tapi beda-beda itu kan lebih aneh menurut saya ketimbang kita bedain aja sekalian materialnya gitu. Jadi kayak ada maksud di balik perbedaan level itu gitu. Nah, sedangkan untuk tengahnya sendiri itu juga kita drop lagi, tapi kita kasih indirect lamp keliling gitu, letter U. Berarti sebenarnya kayak kalau ceiling itu juga kayak ngatur komposisi, kayak lukisan juga nggak sih? Kayak betul. Kotak-kotak gitu betul. Ya, beda-beda. Dan sekarang Mas William dengan tinggi ceiling segini, apa yang Mas William rasain? Ngerasain sih kayak comfortable aja sih. Comfortable, homey, dan fine-fine aja kan? Iya. Berarti ceiling itu nggak yang harus tinggi-tinggi. Nggak harus tinggi. Iya. Kayak berasa kalau tinggi itu kayak aku jadi ngerasa kecil mungkin. Betul, dan lebih boros. Lebih boros. Ini ceilingnya nih pendek banget nih, cuma 2,4. 2,4? Iya. Yang depan malah tadi 2,3. Iya. Sebenarnya paling optimal tuh berapa sih tinggi? Paling enak lah. Dibilang optimalnya berapa sih nggak ada. Balik lagi tergantung proporsional ruangan. Kayak misalkan kita di sebuah hall gede, ceilingnya pendek, itu juga nggak proporsional. Yeah. Ceilingnya harus tinggi supaya hallnya kelihatan lebih besar. Tapi kalau ruangannya kecil, ceilingnya juga terlalu tinggi, ruangannya juga akan terkesan cungkring gitu, terkesan terlalu jangkung gitu. Tapi kalau ruangan standar rumah tinggal, skala-skala segini, kita sih selalu sarankan antara 2,4 sampai maksimal 2,7 lah. Oke, noted guys. Ya. Oke, di area sini ada apa nih? Ada Vespa. Ya, ini adalah spesial untuk Scoot Ars. Gitu. Scoot Ars adalah komunitas arsitek bervespa. Jadi di dalamnya arsitek semua. Gitu. Dan kalau misalnya buat rumah ini sendiri, ini berintensi untuk area apa nih, Mas? Ini nantinya teras belakang untuk duduk-duduk lesehan dan untuk ibadah, untuk musola. Gitu. Tapi musolahnya nggak yang khusus ruang ibadah gitu. Jadi mereka kalau sholat menghadap sini, ini ada buletan, nantinya ini jadi kiblat. Sengaja kita bikin, emang ini tujuannya untuk nanti kayak arah kiblat gitu. Terus kita kasih lighting ngelingkar gitu, kayak jadi sumber cahaya lah, gitu. Oh, menarik. Terus ditemenin buat view samping ini tuh menarik banget sih. Ya, ini view ini kita sisain untuk taman terbuka gitu, supaya ada cross ventilation dari
beberapa arah ya, dari depan, dari samping. Ini juga kalau nantinya udah nggak ada lift kan, dia ngeblong juga langsung ke sini gitu. Dan pemilihan tanaman tadi, ini tanaman yang tadi ya di Iya depan, betul, ketika ownernya kita kasih lihat tanamannya, malah dia langsung borong 2 gitu buat depan sama belakang. Emang bentuknya eksotik banget sih. Menarik sih, ini juga sebenarnya bisa tinggi juga. Ini bisa tinggi. Dan dia tipe tanaman yang senang panas gitu. Nah ini fasad yang depan tadi kita pakai sampai belakang, ya? Finishingnya. Fasad belakang juga, jadi sebenarnya jadi bagus banget dia. Iya. Uniform juga gitu ya. Untuk decking ini decking ini sama materialnya kayak yang di depan. Ini pakai kayu bengkirai. Ini kita ambil materialnya 1 meter. 1 meter ya? 1 meter. Jadi taman belakang ini sekitar 3 kali 4 kemarin kita bikin. 3 kali 4? Ya. Nice. Mas, kalau misalnya ngomongin tentang di kitchen, dapur. Oke. Materialnya yang dipakai ini apa sih, Mas? Ini stainless. Stainless ya? Stainless. Dan dengan itu aja ya, beton aja ya di bawahnya. Beton aja, bawahnya beton supaya ada warna yang sama antara luar ke dalam. Terus kenapa kita pilih stainless? Salah satunya ini emang durability dan maintenance, kesamaan pola material dengan yang lainnya. Artinya ini kan beton nih. Nah, kita mau kasih material yang emang material asli juga deh gitu, yang tidak di cover apapun tapi tetap bagus. Jadi kita pilih ya udah stainless aja langsung gitu. Raw materials ya. Raw materials, ownernya juga punya ide begitu gitu. Kebetulan ini waktu itu owner yang gimana kalau stainless juga nih gitu. Malah seneng banget. Kita malah kaget ownernya punya selera yang oke nih, cocok nih gitu. Termasuk bagian belakang. Bagian belakang juga ya. Cuma ini nanti akan dikasih kabinet ya. Dan ini nanti akan ada cooker hood. Jadi kompor tuh nggak langsung ke tangga. Iya. Karena tangganya metal. Nah itu ya. Menarik sih, dia metal itu pemilihan dari masnya atau request dari ownernya juga? Jadi kesan tipis juga sih jadinya. Iya. Ada kesan tipis, ada kesan estetiknya juga dapat. Kalau yang request dari owner adalah take out railing yang pengaman. Iya. Menarik ya. Jadi ownernya pas minta take out, serius nih gitu. Oh kita sih malah seneng gitu karena bentuk tangganya makin keluar. Benar. Ya, setuju. karena tidak ada atensi untuk pengaman anak kecil sementara gitu. Karena mungkin ownernya ya mungkin nggak tahu dia udah berkeluarga atau belum. Udah berkeluarga tapi emang belum ada anak kecil di sini. Gitu. Dan makanya juga ditaruhnya railingnya di samping ya. Iya. Supaya tetap ada yang megang. Betul. Benar. Kalau yang di kitchen itu, yang di tembok itu material apa, Mas? Ini pakai mozaik. Mosaic tiles. Mozaik, iya. Mozaik tiles kecil-kecil, dipasangnya satuan ya. Ini juga analog. Tempel analog. Bisa masuk ke analog. Masuk. Oke, Mas. Mungkin dari lantai ini itu aja. Itu aja ya. Nah, kalau paling ya yang belum itu nanti akan diisi kulkas. Ini akan menjadi built-in kabinet buat dispenser, microwave, dan storage kitchen lah. Membayangkan saja. Bayang ya. Jadi ini nanti sebenarnya dia akan flat sama kabinet gitu. Ya. Oke. Kita naik? Oke. Mari kita naik. Kita naik, Mas William. Ini di atas tangga ada skylight juga. Wow. Yang cahayanya tujuannya sampai ke kitchen gitu. Biar terang juga ya. Iya. Ini juga dipasang, masing-masing juga pasang. Betul. Low light. Gimana tangganya? Tangganya rasanya kayak jadi rasanya gampang naiknya gitu loh. Iya. Karena mungkin tipisnya itu loh ya. Walaupun tipis dia terasa steady kan, terasa kokoh gitu kan. Kokoh. Ya, itu karena kita pakai platnya juga yang ketebalannya cukup. Kalau boleh tahu tebalnya berapa sih Mas itu? 8 mili. 8 mili. Itu tuh ada yang lebih tipis lagi atau emang harus gitu? Ada yang lebih tipis tapi nggak rekomen ya kalau dengan desain kayak gini, kalau bisa minimal segini lah. Biar keker gitu. Oke. Railingnya juga ya Mas, sama ya? Kalau railingnya lebih tipis, ini cuma 5 mili. Ya bahannya sama juga. Bahannya sama, pakai plat besi. Ini lantai 2, ini nanti akan jadi area kerjanya pemilik rumah. Terus untuk sementara lagi-lagi diisi oleh Great Living. Terus kita ke mana dulu? Mungkin kita bisa ke situ dulu. Kesini dulu. Oke, ini adalah area service.
Service. Jadi nanti di sini mesin cuci ada dua, buat washer sama dryernya gitu. Terus makanya di sini temboknya kita bikin agak lebih tinggi dari rata-rata supaya posisi nanti kalau mau bikin gantungan di sini gitu masih bisa dan nggak kelihatan dari bawah. Benar-benar. Gitu. Wah, dipikirin sampai segitunya ya? Iya. Berarti ini kalau misalnya, berarti kayak gitu tingginya kurang lebih harus 1 komaan. Ini kita bikin 1,1. 1,1 ya? Ya. Okay. Nah, dan di sini ada ruang spesial kesayangan pemilik rumah adalah ruang kucing. Oh, ruang kucing? Ruang kucing. Nah, ruang kucing. Menarik banget. Oh, ya. ini akses itu aja ya, belakang ya? Ini akses belakang untuk ke toren. Dan kalau dilihat ini ke bawah juga tadi ada tangga ke sini. Ini hanya untuk nanti yang ngurusin kucing aja. Gitu. Jadi ketika yang punya rumah lagi nggak ada di rumah, orang yang ngurusin kucing bisa lewat tangga sini gitu. Wah, ini emang rumah banget teman-teman yang suka kucing ini. Ya. Itu tuh kayak gitu ada standarnya nggak sih, atau ownernya tahu sendiri dia maunya kebutuhannya aja sih, karena saya jujur nggak tahu kucingnya ada berapa, kucingnya apa, itu saya nggak tahu. Gitu. Sih. Ini buat mandi gitu ya? Iya, ini kayak buat bersihin kucingnya nih. Oke. Berikutnya ada ruangan apa nih, Mas? Ini di sebelah sini ada kamar anak. Rencananya akan dijadikan kamar anak. Cuma saat ini masih dipakai oleh tim kontraktor di dalam gitu untuk tidur pekerjanya. Oke. Jadi kita nggak bisa masuk. Saya lihat di sana. Nah, ini kamar utama. Kamar utamanya. Wah, ya. Luas banget ya. Ya, kamar utama ini memiliki 2 balkon dan kamar mandi. Ya? Kiri dan kanan. Betul. Kita buka ya. Wow. Nah, jadi balkon ini dibikin 2 juga salah satu pertimbangannya karena berpotensi ruangannya untuk memiliki cross ventilation gitu. Jadi kan ya itu salah satu rezeki yang ada di rumah ini gitu. Kamar utama bisa kita taruh mempunyai beberapa sisi yang bisa dibuka. Nah, setelah dibuka terasa ya? Iya sih, aku berasa langsung ademnya lewat. Betul, karena kita kasih balkon A dan balkon B yang lebih kecil. Dan juga di depan yang tadi ini hanya untuk ngintip buat tamu. Iya, jadi buat ngintip keluar aja gitu fungsinya kalau ini. Makanya kita bikin pipih tadi. Betul. Aku ngeliat dari ini luasnya berapa sih, Mas? Kurang lebih sekitar, kalau nggak salah sekitar 4, kali 5, gitu. Dan persisnya saya agak lupa sih. Iya, soalnya kan bentuknya nggak kotak ya, kayak biasanya. Betul. Nah, jadi aksis yang dimiringin itu sebenarnya cuma di kamar ini. Kalau ruangan-ruangan lainnya lurus aja aksesnya ke jalan gitu. Kayak gitu tuh ada susah gitu nggak sih kayak ngelewat dalamnya nanti? Enggak sih. Enggak ya? Karena bidang-bidang yang dimiringin juga kita udah pikirin posisi-posisi dalamnya gitu. Kayak misalkan nanti di sini tuh kasur. Ini kan udah kita siapin colokan buat side table-nya ya. Kasurnya nanti akan madep sini gitu. Sini ya? Di lantai ini ada stop kontak juga, ini nanti buat TV. Interiornya gitu. Lemari di sana. Kebayang. Jadi ini ketika kita mau ke balkon juga ini ada sekuensnya. Kita berjalan di belakang partisi TV di sini gitu. Iya. Antara partisi atau kredenza lah nantinya gitu. Jadi kebayang ya teman-teman kalau misalnya lagi kosong gini, kayak bisa bayangin aja lewatnya gimana, flow-nya itu penting banget ya buat dibayangkan. Oke, dan ruangan ini punya kamar mandi sendiri ya? Ya, tapi aksesnya ada 2. Jadi yang pintu tadi keluar. Betul. Jadi ini nanti aksesnya bareng sama ruang tengah. Gitu. Nah, layoutnya kamar mandinya ini juga cukup unik. Di sini sisi kloset, yang di atasnya ada skylight. Terus yang paling favorit saya adalah posisi wastafel. Kita bikin agak nyerong dengan top table yang kita bikin melengkung juga. Oh, kayak centang gitu. Iya. Kayak produk sepatu ya. Iya, produk sepatu. Terus pakai stainless juga plus terrazzo ini. Iya. Nah, di sini area showernya. Ngumpet area showernya. Oh. Gitu. Nih kepikiran layoutnya tuh kayak gini tuh bisa gimana cara? Ini di tengah-tengah jalan.
Ini dulu desainnya tuh 2 toilet. Toilet kamar utama dan toilet kamar anak dari luar. Nah, terus ada pertimbangan dari owner, apa perlu ya toiletnya dibikin 2? Kayaknya kalau dibikin 1 tapi lebih gede nggak masalah deh, karena penghuninya juga cuma sedikit gitu. Ya udah, akhirnya ya udah, tembok yang udah jadi ini kita pertahanin, tapi kita tambah tembok baru di sini ya gitu. Yang di jebol yang sebelah sini ya? Iya. Tadi aku juga soalnya kepikiran kayak buat kamar yang sono berarti gabung dong sama toiletnya kesini. Gabung. Oh, tapi memang konsiderasi itu dari ownernya sendiri gitu ya? Karena kebutuhannya memang secara kebutuhan belum perlu 2 kamar mandi gitu setelah dipikir-pikir. Nah, ini bagian belakang roster tadi yang di fasad, ini yang bidangnya juga miring. Jadi kalau kamar tadi miringnya gini, ini ngikut miringnya sama yang lantai 1 gini, gitu. Nah, ini buat naro-naro pajangan. Ini pakai material apa, Mas? Kalau ini granit tile. Oh, granit tile. Oke, aluminium juga biar. Terus pemilihan roster emang kita pilih yang air nggak masuk, secara visual juga nggak terlalu tembus ke dalam. Terus dari dalam juga masih bisa ngintip, tapi kalau dari luar ke dalam udah susah sih. Nah, terus kalau dilihat dari luar, ini kalau disusun kayak gini sebenarnya kayak kulit reptil. Nanti kalau dilihat lagi fasadnya, ini tuh susunannya kayak kulit reptil kalau dilihat. Oh wow. Makanya pas udah disusun banyak, kita senang banget sih sama roster yang satu ini. Gitu Mas William. Oke. Mungkin lantai ini itu aja atau gimana Mas? Lantai ini itu aja. Oh oke. Mungkin kalau gitu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam di bawah kali ya? Ayo. Oke. Ivan, untuk durasi desain sampai durasi konstruksi itu berapa lama sih? Kalau dipisah desainnya sekitar 3 bulanan, konstruksinya ini 10 bulanan. Oh, total 13 berarti ya, kurang lebih lah ya. Total 13 bulan, betul. Oke. Mungkin dari proses itu tuh ada nggak sih tantangan? Mungkin boleh cerita nggak kayak pas kenal sama ownernya, komunikasinya gimana? Ownernya kalau nggak salah tahu kita dari internet ya, kalau nggak salah ya, internet atau sosial media gitu. Terus pas kita diskusi, ini menarik gitu, kayak oh ini ownernya asik nih gitu. Jujur ownernya memang asik banget. Kita senang banget bisa dapat owner yang di project ini memberi kita kebebasan untuk berkarya. Tentunya mengikuti brief kebutuhan dia gitu. Tapi kalau soal kayak estetika, selera gitu, dia ini banget sih. Wah, kasih kebebasan banget gitu. Iya. Dengan proses itu berarti tantangannya apa tuh? Berarti nggak ada dong ya? Jadi karena bebas itu? Enggak juga. Tantangan kalau dari sisi desain sih, tantangan ya tentunya bagaimana ide kita bisa diterima dan bisa memuaskan klien. Karena kan selera juga nggak sama betul. Tiap orang. Nah kebetulan pas kita kasih konsep desain rumah ini, ownernya juga puas lah gitu, senengnya gitu. Dan jujur aja di profesi kita,
saya ngerasanya arsitek itu salah satu kunci keberhasilan karyanya adalah owner gitu. Ownernya kasih batasan apa, ownernya seleranya kayak gimana, budgetnya berapa gitu. Tapi kalau budget kita sangat tipe studio merupakan salah satu studio yang sangat budget concern gitu. Jadi kita selalu berangkat dari budget kalau ngerancang. Kira-kira rumah ini berapa budgetnya Mas? Kalau boleh tahu teman-teman mungkin. Jujur ya, saya belum nanya ke ownernya. Boleh di-mention apa enggak ke ke publik gitu. Yang pasti budgetnya ini untuk renovasi sebesar ini menurut saya sangat hemat. Plus kontraktornya, kalau kontraktor saya mention nggak apa-apa ya. Ini kontraktornya namanya Nanda Dipta Abirama, NDA, orang-orang taunya mungkin NDA. Kontraktornya juga kooperatif, rapi gitu. Jadi dan bisa mengikuti budgetnya owner gitu. Itu yang bisa ya kolaborasi antara kita arsitek, owner dan kontraktor yang bisa menjadikan proyek ini ya berhasil gitu. Wow. Dari mungkin dari karya-karyanya Mas Ivan sebelum-sebelumnya apa yang unik di rumah ini? Mungkin ada nggak? Yang unik di rumah ini? Yang beda sama desain sebelumnya gitu. Yang pertama, rumah ini mungkin kita coba salah satu proyek yang kita coba lagi gaya desain yang ada unsur brutalism ya. Plus ini finishingnya kita bikin udah brutalism, tambah lagi kita bikin industrial gitu. Dan ownernya mau gitu. Jadi itu salah satu yang unik menurut saya gitu. Terus keunikan tambahannya adalah layout existing yang bisa dimanfaatkan dengan kebutuhan ruang yang baru gitu. Plus ada hal-hal yang kayak misalkan ini plafonnya pendek itu juga sebetulnya karena ada struktur existing. Jadi terus ya udah bisa jadi momen untuk meyakinkan klien, udah plafonnya kita bikin pendek aja, nanti lihat deh udah jadinya tuh kayak nyaman gitu. Daripada kita bongkar struktur existing, balok existing, duit lagi kan, boros lagi, udah coba aja pertahanin aja gitu. Dan hasilnya untungnya ownernya juga akhirnya teryakinkan dengan setelah terbangun gitu. Mungkin dari proses desain tadi gitu, gambar, terus visualisasi, pas ke realitanya di sini tuh ada nggak sih ruangan atau area tertentu yang jadi favorit Mas gitu? Saya pribadi? Saya pribadi favoritnya di ruang utama ini sih. Ini ya? Saya nggak bisa memilih antara living atau dining atau kitchen. Saya memilih satu ruangan di bawah ini karena menjadi ruangan yang kalau kita nongkrong di segala sudut itu enak gitu. Maksudnya nanti di living ini kita mau ngelihat taman tinggal ke samping. Terus kita punya visual dapur dan tangga yang menurut saya estetik. Gitu. Jadi mata kita tuh vistanya kemana-mana enak gitu. Terus ruang makan juga, ruang makan dia menghadap ke belakang udah area terbuka gitu. Betul. Begitu juga dapurnya gitu. Dapurnya juga menurut saya suka banget juga, favorit juga gitu. Jadi the whole area in first floor ini saya suka banget. Mungkin dari penonton mungkin yang pengen renovasi rumah atau kayak beli rumah, penasaran nih kayak apa sih yang harus dipikirin, mungkin any tips mungkin untuk penonton? Oke, yang pertama udah pasti perhatikan kebutuhannya. Kebutuhan sebelum beli rumah atau sebelum mau renovasi rumah. Perhatiin kebutuhannya. Yang kedua, pikirin budget yang mau dikeluarin gitu. Karena semuanya berangkat dari situ gitu. Jangan kita kebutuhannya banyak, kemauannya banyak, tapi berbanding terbalik sama budgetnya gitu. Apalagi cocokan jadinya kalau tapi kalau kebalikannya nggak apa-apa. Budgetnya banyak, kebutuhannya dikit, nah itu lebih itu udah pasti nggak ada masalah gitu. Dan cari arsitek yang tepat gitu. Siapapun arsiteknya tetap usahain hire arsitek. Kalau tidak yakin bangun sendiri, mikirin sendiri proyeknya, jangan deh. Hire arsitek sesuai kecocokannya aja gitu. Seleranya kan beda-beda. Tiap arsitek juga selera beda-beda. Nah, cari aja yang paling cocok karakternya gitu. I
I see. Oke, kalau misalnya teman-teman pengen lihat nih karya-karya Mas yang lebih lagi, pengen nanya-nanya atau mungkin bisa kontak Mas tuh di mana nih? Kalau mau kontak kita bisa langsung visit Instagram ya. Instagram kita ada di @studie_4 kali, atau di Arsitek juga ada kita accountnya, arsitek.com/studie gitu. Yes, of course. Nanti kalian cek aja nanti ya. Oke, Mas Ivan, terima kasih thank you. atas house tour-nya. Sama-sama. Teman-teman kalau pengen nanya-nanya lagi, jangan lupa untuk komen di bawah, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe supaya tidak lewat episode berikutnya. Bye-bye!